Kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat kabelan untuk koneksi dari router ke komputer. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain satu, kabelnya, kabel LAN-nya, kemudian kabel tester, kemudian ini kepalanya, kepala kabelan RJ45, kemudian tang untuk crimpingnya, kemudian alat bantunya ada tang potong. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ini pertama kita buka dulu kabelnya ya. Kita tampilkan masing-masing ujung, kedua belah ujung. Kemudian kita pisahkan agar kita bisa melihat warna-warna kabel ini, karena nanti urutannya itu menentukan. Oke, ujung yang satu sudah selesai. Kemudian kita pindah ke ujung yang satunya lagi. Oke, kedua belah ujung sudah kita buka seperti ini. Lalu kita masukkan pelindungnya terlebih dahulu, karena ini kalau belakangan nanti nggak bisa dimasukkan. Jadi ini harus dimasukkan terlebih dahulu, dan baru kepalanya ini. Sebenarnya tanpa pelindung ini juga bisa, cuman nanti kepala dari kabel LAN ini, yang ini sering berisiko untuk patah kalau tersangkut atau apa gitu, sering patah. Nah, kemudian tips untuk pemula itu carilah kepala kabelan, ujung kabelan yang berlubang seperti ini. Jadi ini kalau ada orang yang menyebut itu kepala kabelan anti gagal. Kenapa disebut seperti itu? Karena salah satu kendala dari pemasangan kabelan itu adalah seringnya kabelan ini tidak menyentuh dari ujung ini. Jadi kurang panjang dan sehingga tidak menyentuh dari tembaganya ini. Nah, dengan kepala kabel yang anti gagal seperti ini, maka dia nanti akan jadi akan muncul istilahnya itu, akan tembus seperti ini. Jadi nanti ketika dipotong itu pasti kabel ini akan menyentuh daripada terminal yang ini, tembaga ini. Jadi kenapa disebut anti gagal? Karena ya kalau terkrimping secara sempurna itu dia ya boleh dipastikan cenderung lebih berhasil daripada yang tidak tembus seperti ini. Karena kalau tidak tembus nanti dia cuman sampai di di segini, tidak menyentuh tembaganya, kelihatannya sudah terpasang. Nah, misalnya segini.
kelihatannya udah terpasang, tapi ternyata dia tidak menyentuh tembaganya ini. Jadi seolah-olah terpasang tapi sebenarnya belum sempurna. Jadi nanti koneksinya akan bermasalah. Nah, dengan kepala yang anti gagal seperti ini, maka untuk pemula itu akan lebih lebih aman, karena tingkat keberhasilan ketika mengkrimping adalah menjadi lebih tinggi, karena begitu ini dipasang, ketika sudah sudah di-truk gitu, maka yang kepala ini menjadi tidak berguna kalau misalkan ternyata pemasangannya tidak sempurna. Jadi harus dibongkar dan dibuang, kan sayang. Mending beli yang kepala anti gagal kayak gini lebih mahal dikit daripada ketika gagal malah harus membongkar ulang. Nah, kalau membongkar ulang masih di meja kayak gini masih enak, tapi kalau sudah terpasang di tower, di ruang router gitu kan agak repot untuk men-tracingnya itu. Kemudian untuk memasangnya itu kita perlu mengikuti urutan. Nah, urutannya seperti seperti ini. Nah, jadi kita urutkan. Oke. Urutan pertama putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, kemudian biru, putih biru kemudian hijau, yang terakhir putih coklat lalu coklat. Nah, seperti ini. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Oke. Biar agak rapi, kita potong ujungnya dulu. Oke. Potong sudah include di alat guntingnya. Enggak nyampe sesuai sini. Nah, oke, sudah rapi. Lalu kita masukkan di sini. Ini yang saya maksud anti gagal itu seperti ini. Nah, dia akan tembus sampai ke sini. Kita cek lagi sebelum kita kunci ya. Itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, kita clamping sini, kita kunci. Terlalu panjang, aku potong dulu. Ini aku tadi sini. Satu ujung sudah selesai. Nah, ini yang saya maksud kenapa butuh pelindung, itu agar ketika dipasang di router, ketika ditarik gitu, dia tidak nyangkut. Karena kalau ini nyangkut di di suatu tempat gitu, ininya udah patah gitu. Kalau udah patah ya nanti tidak bisa ngunci ketika dipasangkan di terminal RJ45 ini, enggak klek ya. Jadi kayak helm itu kan kalau klik gitu kan slogannya bunyi klik maka Anda aman. Oke, satunya juga sama, kita urutkan juga. Oke, oranye.
putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Oke, udah benar. Langkah selanjutnya adalah kita tes kabel tester bebas ya, kabel testernya itu bisa yang murah atau yang mahal, yang penting valid hasilnya. Seperti ujung sini, kemudian satu lagi di ujung yang lainnya. Oke, kita scan. Oh, tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nggak ada yang kebalik karena urutannya udah sama semuanya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau untuk nge-scan, oh ya semuanya sudah connect. Tapi kalau untuk urutan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Jangan lupa urutannya tadi diingat-ingat, bikin singkatan yang pas untuk mengingatnya. Kemudian jika masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga like. Bye bye.